Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kali ini kedatangan 4 kantong ikan ya. Jadi yang pertama ini adalah Corydoras phaleatus, sekitar 40-an ekor kalau tidak salah. Nah, kemudian ini kedatangan juga palmeri ya, ikan palmeri, emperor black pameli sama emperor tetra kayak ini campur ini. Nah, ini kemudian ini sekitar 40-an ekor juga. Kemudian yang bawah ini lemon tetra. Jadi ini pesannya 40-an ekor tapi cuma dikasih 25 ekor. Jadi mungkin karena banyak permintaannya jadi dibagi-bagi ya sama pedagang yang lain juga biar merata gitu maksudnya. Jadi biasanya kalau yang stok ikannya itu tipis namun permintaannya banyak, biasanya nanti dibagi-bagi. Misalnya pengepulnya cuma bisa mengirimkan 1000 ekor, nah nanti dibagi ke pedagang-pedagang yang meminta stok itu ya. Jadi misalnya kalau stoknya habis, nah nanti dibagi-bagi. Misalnya saya pesan 50, nanti pedagang itu juga pesan 50, tetapi karena stoknya kurang, jadi nanti dibagi jadi 25. Nah, ini saya dapat cuma 26 atau 25 nih. Jadi lemon tetra ini juga permintaannya lagi banyak di toko online saya. Nah, itu tadi adalah ikan aquascape ya. Nah di sini saya juga menyetok ikan cana ya. Ini ada bebian cana asiatica ya, yang kastanya paling nomor 3 paling rendah ya. Jadi kan ada kasta-kasta ombyokan cana itu kan ada harganya kan. Nah, kalau asiatica ini menurut saya dia yang nomor 3 paling murah. Setelah striata, habis striata itu ada limbata. Nah, habis limbata nih yang asiatica. Nah, ini adalah bentuknya. Jadi ini masih 5 sentian ya. Nah, jadi kenapa saya masih menyetok ikan cana asiatica atau cana pada umumnya walaupun trennya menurun, itu karena ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan saya ya. Yang pertama itu adalah biaya operasionalnya itu sangat murah sekali. Jadi nanti cana itu cuma dimasukkan di sini aja, atau nanti saya pisah-pisah saja karena banyak yang kosong, seperti taruh sini satu, terus mana satu, atau dibikin 5 juga bisa. Dan enaknya ikan cana itu dia tidak perlu aerator sama pompa powerhead maksudnya. Nah, jadi itu sangat murah sekali biaya operasionalnya. Kemudian untuk ganti air itu bisa seminggu sekali. Jadi ngirit juga pompa air juga kan, pompa yang naik dari sumur itu kan. Nah, kemudian juga pakan juga irit juga. Jadi paling 2 hari sekali saya kasih udang yang saya ternak itu, udang warna udang reject kan, Neocaradina yang reject itu. Nah, bisa dijadikan makanan ini. Jadi tidak mengeluarkan biaya apapun. Jadi biaya operasionalnya itu hampir 0 rupiah ya, kecuali untuk naikin air kan. Nah, naikin air kan berarti pakai listrik. Nah, itu biaya operasionalnya sangat 0, hampir 0 maksudnya, 0 rupiah. Jadi itu alasannya, jadi biaya operasionalnya sangat murah sekali. Yang kedua itu adalah mudah dirawat. Jadi jarang sekali ikan ini mati, apalagi kalau sudah di soliter ya. Kalau masih ombyokan itu mungkin mati karena saling berantem itu bisa, tetapi kalau sudah ombyok dibikin soliter atau satu tank satu ikan, itu jarang sekali ikannya mati. Nah, yang ketiga itu adalah ketika makin besar size-nya, otomatis harganya juga makin mahal walaupun tidak semahal dulu ya. Jadi ini mungkin harga ini ukuran
5 cm. Ini bisa kita jual kira-kira 10.000. Nanti kalau sudah naik menjadi 20 cm atau 15 cm atau 10 cm maksudnya. Nah, ini bisa kita jual menjadi 15.000 dan seterusnya. Jadi semakin size-nya besar semakin harganya semakin naik. Ini dalam artian hanya diukur ukurannya saja, dihitung harganya itu berdasarkan ukurannya. Beda nanti kalau ada yang kualitasnya bagus, misalnya ada yang gondrong banget, ada yang white spotnya bagus banget, nah itu lain lagi, itu bisa kita naikkan harganya juga. Nah, yang ketiga itu harganya sudah stabil, jadi sudah masuk ke titik ini kan, ikan ini kan sudah pernah ada di titik tertinggi dan ada juga di titik terendah. Pernah juga ikan ini kan dijual sampai kiloan kan, karena saking banyaknya peternak tetapi permintaan dikit. Nah, sampai pernah hancur-hancurnya. Tetapi sekarang ini karena mungkin era latahnya itu sudah habis ya, era para peternak-peternak yang latah-latah itu, yang mereka ingin mendapatkan keuntungan kemudian berternak ikan cana, kemudian karena rugi, nah mereka akhirnya pensiun. Nah, karena banyak peternak-peternak cana yang sudah pensiun itu, otomatis kan harganya kembali normal lagi, jadi tidak rendah banget, tidak juga tinggi banget, jadi sedang-sedang. Nah, ini otomatis harganya sudah stabil kalau menurut saya. Nah, selain itu juga biasanya juga ada yang masih meminati itu, terutama bocil-bocil itu. Biasanya bocil-bocil itu yang dicari adalah ikan-ikan cana yang memang yang harganya itu terjangkau buat mereka ya. Nah, oleh sebab itu itulah saya hanya menyuplai atau menyetok ikan ini aja, ikan cana asiatica itu, karena memang harganya sangat terjangkau. Dan juga size-nya ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, jadi medium, jadi bisa nanti menjadi daya tariknya. Karena kalau bocil itu tidak suka ikan yang terlalu kecil, dan kalau terlalu besar mereka juga bingung nanti taruh tempatnya. Sementara mereka kan rata-rata tidak punya akuarium yang besar ya. Mau minta akuarium yang besar kan harus, mau membeli maksudnya kan harus minta orang tuanya. Beda kalau yang sudah, misalnya yang sudah bisa nabung atau yang sudah bisa berpenghasilan sendiri, itu mungkin bisa mudah untuk mendapatkan tank yang besar. Jadi untuk bocil-bocil ini sangat recommended, karena itu tadi size-nya tidak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil tuh anak-anak juga menurut saya tidak terlalu suka. Kalau terlalu besar nanti mereka bingung untuk menaruhnya. Nah, namun ini juga berdasarkan sebaiknya disurvei dulu. Misalnya di daerah Anda itu sedang apa, yang ikan-ikan yang diminati itu ikan apa. Kalau misalnya memang sedang jenuh, misalnya ikan cananya sedang jenuh, sebaiknya tidak perlu menyetok itu. Kalaupun menyetok juga dikit saja, misalnya 1 atau 5 ekor gitu kan. Karena kalau terlalu banyak nanti juga akan lama lakunya dan malah bingung nanti bikin penuh akuarium. Apalagi kan biasanya ini kan harus dibikin soliter ya, walaupun bisa juga nanti dibikin ombyokan, tetapi kan nanti kurang menarik kalau menurut saya. Karena pasti nanti siripnya luka, kemudian badannya luka, siripnya robek, kemudian nanti cuma tidak bisa flaring, tidak bisa berinteraksi dengan manusia, paling hanya kejar-kejaran gini kan, puter-puter kejar-kejaran kalau ombyokan gitu kalau menurut saya. Apalagi kalau sudah size-nya udah besar dan mulai remaja atau mulai birahi itu, nah pasti mulai baku hantam dan nanti malah ya kurang menarik kalau menurut saya. Jadi sebaiknya memang harus dibikin soliter. Nah, itu kelemahannya untuk menyetok ikan cana memang seperti itu ya, harus dibikin soliter. Namun karena perawatannya mudah, ini gampang sekali, tidak perlu pakai tank, juga bisa pakai misalnya botol galon, itu juga bisa pakai toples itu juga bisa. Jadi waktu zaman masih tren-tren cana itu,
Jadi di bawah sini itu cuma saya kasih ini galon. Nah ikan-ikan cana saya masukin di situ aja karena memang lebih menghemat biaya saja. Kalau beli akuarium banyak itu kan boros kalau menurut saya. Apalagi yang budgetnya pas-pasan seperti usaha saya ini kan. Nah jadi cuma ngumpulin toples atau galon-galon, nanti ikan-ikannya cana itu saya masukkan di situ. Tapi ya kurang menarik sih, agak agak kumuh itu, agak tidak bisa dilihat secara langsung. Kalau beda kalau di sini kan, nah kalau di sini ikannya flaring itu atau ikannya warnanya bagus itu langsung kelihatan, ikannya berinteraksi dengan manusia itu langsung kelihatan dan lebih membuat si orang yang melihat itu cepat tertarik dengan itu ya, dan kemudian membeli ikan cana tersebut. Jadi ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saja. Jadi kenapa saya masih menyetok ikan cana walaupun trennya sudah menurun. Nah tetapi yang saya stok ini adalah ikan cana yang memang umum aja ya, dan kemudian memang stoknya sedikit, tidak banyak. Jadi kalau banyak itu malah nanti susah lakunya. Jadi memang saya stok ikan yang sedikit, jumlahnya sedikit. Nah itu alasannya, yang pertama adalah biaya operasionalnya itu sangat rendah sekali, hampir 0 rupiah. Yang kedua itu adalah mudah dirawat ya, dalam artian untuk hidup ini sangat gampang sekali, bukan mudah diprogres tapi mudah dirawat. Kalau diprogres tentunya harus kita sering flaring gini, kasih cermin, harus kasih pakan yang bernutrisi agar bagus. Tapi untuk hidupnya sangat gampang, cuma dikasih air 2 hari sekali atau 3 hari sekali dikasih pakan, nah dia tetap hidup. Kemudian 2 minggu sekali diganti air, nah tetap hidup. Kemudian harganya sudah stabil. Nah kalau menurut saya ikan cana ini harganya sudah stabil, jadi tidak terlalu lagi tinggi, tidak terlalu lagi rendah, tapi ada di tengah-tengah sini. Jadi tidak terlalu tinggi, jadi terjangkau buat kita yang modalnya pas-pasan. Tidak terlalu rendah juga, karena peternak yang ngikutin tren itu mereka sudah banyak yang pensiun, otomatis tinggal peternak yang memang hobi untuk itu atau memang konsisten untuk mengembangkan maksudnya untuk berbudidaya ikan cana itu. Tinggal itu saja yang konsisten itu. Akhirnya karena tidak banyak peternak, jadi otomatis harganya mulai stabil ya. Nah otomatis kita sebagai pelaku usaha juga harus menstabilkan harga itu. Jangan kita jual terlalu murah juga, jangan terlalu tinggi juga. Jadi sedang-sedang aja biar pasarnya juga ada ya. Jadi kalau terlalu mahal juga nanti susah menjualnya, terlalu murah juga nanti boncos alias bikin bangkrut. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.